Bayi tabung adalah istilah untuk bayi yang didapatkan dari proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di laboratorium alias in vitro fertilization atau disingkat dengan IVF. Pembuahan itu bertujuan menciptakan embrio-embrio calon bayi. Dari sejumlah embrio itu, embrio yang paling berkualitas ditransfer ke dalam rahim agar bisa tumbuh dan berkembang. Bayi tabung adalah metode untuk memperoleh keturunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Orang tua memilih program ini ketika ada hambatan untuk menghasilkan keturunan dengan cara hubungan seksual pada umumnya. Patut digarisbawahi bahwa anak hasil bayi tabung tidaklah berbeda dengan anak lain yang lahir dari proses hubungan seksual biasa. Menurut berbagai penelitian, anak bayi tabung memiliki kemampuan fisik dan psikis yang setara dengan anak lain. Satu hal yang kerap menjadi pembeda adalah anak bayi tabung cenderung lahir prematur sehingga bobotnya lebih rendah. Maka persiapan melahirkan bayi tabung harus benar-benar matang karena ada risiko kesehatan yang menyertai anak yang lahir prematur. Bayi tabung adalah metode untuk membantu orang tua yang menghendaki keturunan tapi memiliki hambatan. Di bawah ini kondisi yang umumnya memerlukan bayi tabung. Yang pertama, suami yang memiliki masalah dalam menghasilkan sperma. Yang kedua, istri mengalami masalah kesuburan. Yang ketiga, istri yang memiliki cadangan ovarium yang rendah. Yang keempat, istri yang mengalami masalah struktural reproduksi. Yang kelima, istri ada gangguan jaringan rahim yang menyebabkan infertilitas. Dan yang terakhir, istri berulang kali mengalami keguguran. Menjelang menjalani program itu, pastikan tubuh dalam kondisi yang sehat. Caranya dengan makan makanan dengan gizi seimbang, menjaga berat badan, menghindari rokok dan alkohol, serta melakukan olahraga rutin. Selanjutnya, siapkan pula kondisi mental. Ingat, program bayi tabung tidak selalu menjanjikan keberhasilan. Ada peluang program ini tak berhasil, tapi jangan biarkan hal itu menjadi beban pikiran kita. Baik suami maupun istri harus rileks saat program bayi tabung berlangsung untuk memperbesar kemungkinan berhasil. Proses bayi tabung dari awal sampai akhir boleh dikatakan hanya berbeda di cara bagaimana sel telur dibuahi. Sel telur yang diambil dari calon ibu kemudian dibuahi dan setelahnya akan dipindahkan ke dalam rahim wanita untuk menciptakan kehamilan, berkembang, kemudian dilahirkan seperti pada umumnya. Secara medis, prosedur bayi tabung disebut juga dengan in vitro fertilization. Bayi tabung merupakan salah satu prosedur yang cukup efektif untuk menciptakan kehamilan pada pasangan yang memiliki gangguan kesuburan atau infertilitas. Mari kita ulas proses bayi tabung dari awal sampai akhir secara singkat. Pada awalnya, calon ibu diberi suntikan hormon terlebih dahulu untuk merangsang terbentuknya sel telur. Setelah itu, obat-obatan akan diberikan kepada calon ibu untuk membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan merangsang proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Selanjutnya, calon ibu mengikuti tahap pengujian untuk menentukan kesiapan tubuh sebelum proses pengambilan sel telur melalui tes darah dan USG. Apabila sel telur di tubuh pasien wanita sudah matang, sel telur tersebut akan diambil menggunakan alat khusus. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat penginderaan yang berlangsung sekitar 30-60 menit. Selanjutnya, sel telur akan dipertemukan dengan sperma calon ayah. Sperma ini biasanya diambil di hari yang sama dengan pengambilan sel telur. Lama proses pembuahan ini sekitar 16-20 jam. Kemudian, sel telur yang telah dibuahi akan disimpan dan dipantau di laboratorium selama 3-5 hari.
Saat embrio atau bakal janin hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, embrio dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim dengan menggunakan tabung penyalur. Biasanya, lebih dari satu embrio ditransfer sekaligus untuk memperbesar kemungkinan hamil. Sekitar 2 minggu setelah transfer embrio, calon ibu diminta untuk melakukan tes kehamilan. Setelah kehamilan berhasil terjadi, maka proses selanjutnya akan berlangsung seperti yang dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Proses bayi tabung dari awal sampai akhir tentu saja tidaklah sederhana. Proses ini membutuhkan waktu sejak proses konsultasi ke dokter sampai pada masa observasi setelah proses penyuntikan embrio ke dalam rahim. Selain itu, dari berbagai sumber, perkiraan biaya untuk prosedur bayi tabung di Indonesia berkisar antara 60 hingga 100 juta rupiah. Biaya tersebut di luar biaya prosedur atau tindakan lain dan obat-obatan jika dibutuhkan. Sekian dulu video singkat tentang proses bayi tabung dari awal sampai akhir. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan bayi tabung. Yang pertama, masalah yang melatari infertilitas. Yang kedua, usia istri. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sel telur. Yang keempat, kualitas dan kuantitas sel sperma. Yang kelima, kondisi kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, kualitas embrio yang dihasilkan. Guna meningkatkan peluang keberhasilan, lakukan persiapan melahirkan dengan mengikuti anjuran dokter, termasuk menerapkan gaya hidup sehat guna menghindari komplikasi kehamilan.